شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا وإياكم من النار. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga ia mencinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Maka ini merupakan ya tanda kesempurnaan iman. Ketika hamba itu dia cinta, dia senang apapun kebaikan yang dia harapkan, yang dia dapatkan, dia juga senang jika kebaikan nikmat tersebut juga didapatkan oleh saudaranya. Jika dia senang mendapatkan harta, dia juga senang saudaranya mendapatkan harta pula. Dia senang dirinya mendapatkan nikmat ilmu, hidayah, maka dia juga senang saudaranya mendapatkan nikmat tersebut. Ya, dan seterusnya. Jadi apa saja yang berupa nikmat yang ada pada dirinya, dia juga senang saudaranya mendapatkannya pula. Begitu pula sebaliknya, setiap kejelekan, setiap hal yang buruk dia tidak senangi menimpa dirinya, maka dia juga tidak senang menimpa saudaranya. Maka itulah tanda kesempurnaan iman. Ya, jadi dia mencinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Maka bersemangat untuk bagaimana agar orang lain bisa juga mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama ya hidayah dan sunnah. Hidayah di atas sunnah. Maka dia senang menjadi sosok dalam kebaikan, apakah dengan mengajar langsung atau menjadi sebab orang hadir di majelis ilmu, ataukah menjadi sebab orang-orang beramal dan seterusnya. Jadi dia berupaya agar saudaranya juga mendapatkan kenikmatan tersebut, kenikmatan di atas sunnah. Dia senang saudaranya mendapatkan ilmu berupa ya tauhid dan bahaya kesyirikan, maka dia juga senang agar saudaranya mendapatkan hal tersebut. Dari apa yang telah kita lewati dari pelajaran kita dari kitab Al-Irsyad ila Shahih I'tiqad, kita telah sampai kemarin pada poin ke-10 dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Itu masalah at-taswir. At-taswir itu gambar makhluk bernyawa. Apakah 2 dimensi atau 3 dimensi? Telah kita sebutkan di antara dalil menunjukkan bahayanya, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Dia merupakan dikatakan tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mencipta seperti dia membuat ciptaan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan tidak ada yang lebih zalim darinya. Kemudian hadis yang kedua juga riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bahwa dia termasuk orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Ya, paling keras siksanya pada hari kiamat orang-orang yang menandingi, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Bahkan ya kata Syekh Rahman bin Hasan rahimahullah taala, penulis Fathul Majid, itu beliau sebutkan bahwasanya apabila ini kondisi orang yang dia menggambar atau membuat patung seperti apa yang Allah ciptakan berupa hewan atau yang lainnya, maka kondisinya demikian. Maka bagaimana lagi orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekadar membuat gambar-gambar, patung-patung yang menyerupai ciptaan Allah. Maka bagaimana lagi orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana lagi orang yang menyerahkan sesuatu kepada makhluk, ya, berupa ibadah-ibadah, maka tentu lebih mengerikan lagi ya ancamannya, siksanya dari perbuatan tersebut. Ya, kita lanjutkan hadis yang ketiga tentang bahaya gambar-gambar patung-patung ini. Kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa rawal Bukhari wa Muslimun rahimahumallah, dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap musawwir, ya, tukang gambar, tukang bikin patung, itu finnar, dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, akan dijadikan untuknya pada setiap gambar patung yang dia bentuk itu nafsun, diberikan jiwa, yu'adzabu biha fi jahannam, dia disiksa dengan hal tersebut di neraka jahannam. Satu gambar, satu yang akan menyiksanya. Dua gambar, dua yang akan menyiksanya. Semakin banyak gambar makhluk, patung-patung yang dia buat ketika di dunia, maka semakin banyak pula yang akan menyiksanya. Ya, nasallahu alaihi. Nah, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa ma'nahu annahu fi yaumil qiyamati, bahwa pada hari kiamat, tahduru jami'us suwari, seluruh gambar patung-patung itu akan hadir, allati sawwaraha fid dunya, yang dia gambar ketika di dunia, wa yuj'alu fi kulli wahidatin minhu nafsun, lalu dijadikan setiap satu dari gambar atau patung tersebut diberikan jiwa, yu'adzabu biha fi jahannam, lalu dia disiksa dengan hal tersebut dalam jahannam, ya, dalam jahannam. Ya, qallatis suwaru am kathurat, apakah gambar patung tersebut sedikit ataukah banyak, maka payuqasi adzabaha, dia akan memikul yang siksaan dari hal tersebut, bihaitsu yakun min kulli suratin, dari sisi setiap gambar patung itu syakhsun, ada jiwa yang yu'adzibu bihi fi jahannam, yang menyiksanya dalam jahannam. Di satu gambar, satu patung akan diciptakan jiwa untuk menyiksanya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Bukhari Muslim. Bahayanya membuat gambar-gambar patung-patung. Nah, biasanya ketika ada karnaval, ya, ada juga orang-orang yang membentuk patung-patung. Ini semua berbahaya sekali. Nah, tayyib. Kemudian yang keempat, warawal Bukhari wa Muslimun rahimahumallah an Ibnu Abbasin aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih sama riwayat Bukhari Muslim juga, annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan fid dunya, siapa saya menggambar suatu gambar di dunia, atau membuat patung dari patung-patung dunia, maka kullifa ayyamfukha fiha ruha, dia akan diberikan beban untuk meniupkan padanya ruh, yaumul qiyamati wa laysa binafikhin, pada hari kiamat, dan dia tidak akan mampu meniupkan roh pada, ya, gambar atau patung yang dibuat tersebut. Nah, jadi dibebankan padanya, diharuskan baginya untuk meniupkan roh dari setiap gambar atau patung yang dibuat, yang dia buat. Nah, kata Syekh, wa hadza nau'un akharu, ini jenis yang lain minal adzabi lil musawwiri, dari azab untuk para tukang gambar. Nah, wa ma'nahu wadihun, maknanya jelas, wa huwa annal musawwira, bahwa tukang gambar itu tahduru amamahu jami'us suwari
allati sawwaraha fid dunya, akan hadir di depannya seluruh gambar-gambar, seluruh patung-patung yang dia telah bentuk ketika di dunia. Summa yu'maru ayyamfukha fi kulli wahidatin minha ruh, lalu dia diperintahkan untuk meniupkan setiap dari gambar patung yang dibuat tersebut ruh. Ya, dibebani. Dan tidak akan mungkin bisa meniupkan ruh. Wa anna lahu dzalika. Warruh min amri rabbih. Ar-ruhu min amri rabbi. Padahal ya ruh itu dari urusan Rabbku. Artinya dia akan mampu meniupkan ruh padanya. Maka akan disiksa. Wa inna ma hadza ta'dzibun lahu wa ta'jizun lahu. Ini hanyalah ta'dzib, memberikan azab siksaan untuknya, wa ta'jizun lahu, dan juga membuatnya menjadi semakin lemah. Ya, tidak berdaya. Li'annahu yukallafu ma la yatiqu, karena dia dibebani apa yang dia tidak mampu lakukan. Diperintah pada perkara yang tidak mampu dilakukan. Adapun di dunia kan ya kita dibebani syariat, kita mampu lakukan insyaallah taala. Tapi ini diperintahkan, dibebankan untuk meniupkan ruh. Ya, siapa yang mampu meniupkan ruh? Ruh itu dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka fayakunu ma'adzaban daiman, dia disiksa selamanya, selamanya. Maka fal haditsu yadullu ala tuli ta'dzibihi. Hadits ini menunjukkan tentang lamanya disiksa, lama siksaan, wa idhari ajzihi, dan menampakkan kelemahannya, tidak mampunya dia, amma kana yata'atahu fi dunyahu, dari apa yang dia yata'atahu, yang dia praktekkan, dia lakukan ketika di dunia, min mudahati khalqillah, dari menandingi, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dia di dunia membuat seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Membuat gambar-gambar orang, patung orang, ataukah binatang-binatang. Ini kan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menandinginya. Dia juga membuat seperti itu, padahal itu ya merupakan bentuk menandingi, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara perihnya siksaan atau besarnya azab bagi orang-orang yang menggambar atau membuat makhluk bernyawa. Ya, gambar atau patung makhluk bernyawa. Ini sudah sangat keras ya siksaannya. Ya, tadi dikatakan ya yang paling zalim, kemudian yang paling keras siksaannya, kemudian ya setiap gambar patung yang dibikin itu akan dijadikan jiwa untuk menyiksanya. Kemudian yang keempat lagi, dia diberikan beban untuk meniupkan ruh. Artinya dia tidak akan mampu melakukannya dan terus disiksa gara-gara hal tersebut. Jadi orang kan ketika di dunia misalnya, ketika dia diperintahkan sesuatu, dia sudah selesai lakukan, maka selesai. Tidak lagi dibebani, tidak lagi diancam atau dibagaimanakan. Selesai urusan ketika sudah selesai perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut. Tapi ini di hari kiamat tidak akan pernah selesai, karena dibebankan untuk meniupkan roh dan tidak akan bisa meniupkan roh selama-lamanya. Maka menunjukkan dia akan terus diadab, disiksa. Ini menunjukkan ya panjangnya siksaannya dan menunjukkan lemahnya dia pada hari kiamat. Ya, wallahul musta'an. Maka ini ya bukan perkara remeh dari menggambar ataupun membuat patung-patung makhluk bernyawa. Kayak orang itu bikin ogo-ogo itu di Bali sana, itu termasuk seperti itu pula. Dan juga orang-orang yang ya bikin film itu, ya dia membuat makhluk-makhluk tertentu. Katanya makhluk asing, alien. Jadi dia bikin sendiri, mencipta, ya ingin menandingi Allah SWT, bikin juga ciptaan-ciptaan. Cuma dengan model yang aneh-aneh. Ya, model yang aneh-aneh. Yang di film-film kan seperti itu. Jadi ada yang
Ya, pokoknya tidak seperti manusia, tapi ya mirip makhluk bernyawa. Jadi dia juga menandingi Allah. Ingin menandingi Allah dalam membuat makhluk bernyawa. Nah, ini semua masuk di situ. Nah, yang kelima, ya termasuk film-film kartun ya. Nah, itu kan ya masuk juga di situ. Membuat gambar makhluk bernyawa. Nah, nanti kita terangkan di akhir masalah foto dengan video kamera. Nah, kemudian yang kelima, hadis yang kelima, warawa Muslimun rahimahullahu taala an Abil Hayyaj. Qala, beliau berkata, qala li Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginkah saya utus engkau sebagaimana Rasulullah mengutus saya dengan hal tersebut, yaitu Allah tada asuratan, agar engkau tidak meninggalkan suatu surah, suatu gambar, suatu patung, illa tomastaha, kecuali engkau menghilangkannya. Ada gambar makhluk bernyawa, ada patung, ya dihilangkan. Wala qabaran musyrifan illa sawaitahu, tidak pula, jangan pula meninggalkan satu kuburan yang ditinggikan, yang lebih ditinggikan dengan yang lainnya, illa sawaitahu, kecuali engkau ya meratakannya, menyamakan dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada satu kuburan, dua kuburan, tiga kuburan yang menonjol dengan yang lainnya. Harus rata semuanya. Ya, kalau semuanya satu jengkal semuanya. Tidak boleh ada satu yang 5 jengkal. Nah, maka ini harus diratakan semuanya, disamakan. Tidak boleh ada satu kuburan yang menonjol dari yang lainnya. Nah, cuma demikianlah di masyarakat kita. Ya, wallahu musta'an. Jadi siapa yang paling besar kuburannya, siapa yang paling tinggi, nah itulah kata yang paling mulia. Yang paling mulia. Maka ini semua ya menyelisih agama Islam. Nah, pelanggaran-pelanggaran semakin besar. Nabi melarang meninggikan kuburan, ya dia semakin tinggi kuburannya. Dilarang menemboknya, semakin ditembokkan, semakin dipagari, dihiasi dan seterusnya. Maka terlalu banyak pelanggaran-pelanggarannya. Maka demikian ya, tidak mudah ya mendakwahkan tauhid. Ya, cuma ya perlu kesabaran. Nah, jadi Ali diutus oleh Nabi SAW, jangan meninggalkan satu gambar, satu patung kecuali dihilangkan, dihapuskan. Begitu pula tidak meninggalkan satu kuburan yang dimuliakan kecuali dia diratakan semuanya, disamakan dengan yang lainnya. Nah, ya cuma kita ingatkannya jangan sampai bertindak sendiri. Nah, itu bagian penguasa ya. Kecuali Anda penguasa mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan, maka silakan. Ya, tapi kalau cuma rakyat biasa, lalu Anda menghancurkan Sultan Hasanuddin di sana, ya, Anda dapat hadis ini, langsung Anda, ini hadis Nabi ini. Nabi perintahkan ahli untuk menghancurkan patung-patung. Anda ke perikota, palu-palu, patung Lasindran sana itu. Nah, ya di penjara Anda. Jadi ya ada bagiannya, itu bagian ya penguasa. Nah, dan ini menunjukkan ya bahayanya tukang pahat ini, orang bikin patung-patung. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mengampuni mereka. Nah, qala wa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini al-amru bitomsi as-suwari. Ada perintah untuk menghapus gambar-gambar, ya menghilangkan patung-patung. Wa huwa taghyiruha an hayatiha, yaitu merubahnya dari bentuknya. Hatta la tabaqa ala haliya, sampai tidak tersisa di atas kondisinya al-musyabahatu li khalqillah, ada kemiripan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada gambar
mukanya dihilangkan, ya kan sudah bukan makhluk bernyawa kan? Ya, tidak ada makhluk Allah tidak ada mukanya. Tidak ada manusia yang tidak ada mukanya. Ya, jadi kalau mukanya hilang, dipoloskan mukanya, berarti itu sudah selesai. Sudah selesai. Ataukah kepala saja. Ya, kepala saja. Menurut sebagian, tapi ya hendaknya dihindari. Nah, ya aku lihat dihilangkan, berupaya dihilangkan. Tayyib. Sampai ya tidak menyerupai makhluk ciptaan Allah SWT, makhluk bernyawa. Nah, wafihi dan dalam hadis ini al-amru bi hadmi al-mabani, perintah untuk menghancurkan, merobohkan bangunan-bangunan al-muqamati al-qubur yang didirikan di atas kuburan, min kubabin, baik berupa kubah, ya jadi kuburan ada kubahnya, ini biasa terjadi ya. Tayyib. Wa masajid, begitu pula masjid-masjid, wa ghairiha, dan selainnya, min madzahiril wataniyati, dari penampakan-penampakan dari peribadahan kepada Allah SWT, pada berhala, penyembahan kepada berhala-berhala. Nah, jadi larangan atau perintah untuk menghancurkan bangunan yang di atas kuburan, ya di atas kuburan, ketika kuburannya dibanguni, ditinggikan, ataukah dibanguni di atasnya kubah-kubah, ataukah dijadikan masjid. Nah, dijadikan masjid. Jadi Jawa sana itu banyak seperti itu ya. Sebagian masjid itu ya masalah kuburan di dalamnya. Ya bukan lagi bisa di luar masjid, tapi di dalam masjid kuburannya. Nah, begitu pula dengan ya tempat-tempat yang lainnya. Ala kulli hal semuanya dihilangkan. Termasuk juga ketika ada kuburan yang diberikan atap-atap. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah sudah berkurang di tempat kita. Yang diratapi dengan seng-seng itu. Nah, tapi ya muncul yang lainnya dengan ditegel, dipagari, dan seterusnya. Seakan-akan hal tersebut itu bermanfaat bagi si mayit. Padahal tidak ada manfaatnya dari hal tersebut. Yang mau kuburannya semegah apapun, itu tidak ada pengaruhnya terhadap si mayit. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, lihat kuburan baki, kuburan Nabi SAW itu tidak ada semuanya. Hanya dengan ya tanah dan batu yang menandainya. Tayyib. Kemudian ya sedikit tentang kuburan Nabi SAW, karena banyak yang salah paham. Ketika dikatakan itu tidak sah sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Oh ya, kuburan di dalamnya. Ya beda kalau di luar. Kalau di luar itu ya minimal makruh, dia makruh. Sekarang ketika di dalam masjid, maka itu sepakat ulama tidak sah sholat dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Tidak sah. Tapi sekarang mereka berkata bahwa ya itu kuburannya Nabi di Masjid Nabawi. Nah, bagaimana menjawab masalah ini? Nah, jadi perlu dipahami bahwa Nabi SAW itu dikuburkan di rumah Aisyah. Beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Beliau wafat di sana, dikuburkan di situ. Kemudian setelah itu ikut pula kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika zaman pemerintahan siapa? Ya, saya tidak ingat ya. Itu dilakukan perluasan masjid. Ya, perluasan masjid. Dan penguasa ketika itu dia meluaskan masjid juga masuk padanya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu diingkari oleh para ulama ketika itu. Para ulama mengingkarinya. Nah, tapi demikianlah namanya penguasa. Tayyib. Akhirnya ya menghindari fitnah lebih besar, perluasan tetap berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini. Maka sebagian orang menyangka bahwa kuburan Nabi SAW itu masuk dalam wilayah masjid. Ya, siapa yang pernah umroh, haji? Oh, ya.
Jadi di situ kalau kita lihat, ya Nabi kan ya antara rumahnya dengan mimbar itu namanya raudhah. Ya, sehingga markah misalnya seperti ini. Ini bagian ini kuburan Nabi. Di sini bagian mimbar. Maka di sini raudhah. Tayyib. Di sini depan, tidak ada Rasul di depan. Begitu di sebelah kirinya itu halaman di luar. Dan Rasul berjamaah di sini. Nah, jadi cuma bangunan di sini. Setelah itu keluar, yaitu halaman masjid. Halaman masjid. Nah, sekarang dikatakan mereka berhujjah bahwasanya kuburan Nabi dalam masjid Nabi SAW. Kita katakan ya tidak dalam masjid, tapi di mana? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Cuma rumah Aisyah itu berada dalam lingkaran masjid. Lingkaran masjid. Jadi bukan dalam masjid, tapi dikelilingi oleh lokasi Masjid Nabawi. Tetap kuburan Nabi di rumahnya Aisyah. Di rumahnya Aisyah. Dipahami ini? Nah, jadi wilayah tersebut itu rumahnya Aisyah, terus dipagari. Ya kan tidak ada lagi pagar-pagarnya kan di situ, dua sisi. Sehingga betul-betul bukan wilayah masjid. Cuma dia dikelilingi oleh wilayah masjid. Tapi kuburan Nabi tetap di rumahnya Aisyah. Nah, rumahnya Aisyah. Baik. Saya kasih gambaran lah, misalnya rumah di belakang ini. Misalnya ya, rumah di belakang. Itu rumah saya misalnya kan. Terus di sebelah barat, ya, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, misalnya milik Pak Tono. Ya, contohnya Pak Tono. Nah, jadi barat, utara, timur, selatan, semuanya itu tanah milik Pak Tono. Tanah milik Pak Tono. Tapi milik saya itu dikelilingi oleh tanahnya Pak Tono. Nah, sekarang apakah dikatakan bahwa rumah saya di tanahnya Pak Tono? Nah, kan tidak. Cuma dikelilingi oleh tanahnya Pak Tono. Dipahami ya? Nah, jadi misalnya kan ini. Ya ini ya. Ini tanahnya Pak Tono. Ternyata rumah saya di sini, di tengah-tengah. Nah, rumah saya di tengah seperti ini. Nah, sekarang dikatakan apakah rumah saya itu di dalam tanahnya Pak Tono? Tidak, tetap ini milik saya ini. Lokasi ini milik saya. Saya tidak tinggal di tanahnya Pak Tono. Cuma dikelilingi oleh tanahnya Pak Tono. Atau kita katakan bukan tanah, tapi bangunannya Pak Tono. Ya, rumahnya Pak Tono. Ternyata rumah Pak Tono itu, ya dia mengelilingi rumah saya. Jadi rumah saya ini tetap rumah saya. Cuma dikelilingi oleh bangunan rumahnya Pak Tono. Nah, maka demikianlah. Kuburan Nabi itu di rumahnya Aisyah, bukan dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dipahami. Mana dipahami nih? Ya, sampai ada syubhat lagi. Nah, jadi cuma kebetulan rumahnya Aisyah dikelilingi oleh bagian masjid. Nah, jadi tetap kuburan Nabi di rumahnya Aisyah. Cuma dikelilingi oleh wilayah masjid. Nah, itu jawabannya. Nah, jadi ya tidak benar dikatakan kuburan Nabi dalam masjid Nabawi, ya tidak. Cuma dia dikelilingi oleh ya wilayah Masjid Nabawi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ya masalah hal tersebut. Nah, ya kenapa tidak dipindahkan sekarang? Maka tidak mungkin dipindahkan. Nah, ini masalah besar, bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan memindahkan hal tersebut. Dan ya bukan kuburannya dipindahkan, tidak mungkin dipindahkan kuburan karena di antara keusahaan Nabi itu, para nabi di mana mereka meninggal, maka mereka dimakamkan di situ. Dimakamkan di situ. Jadi andai kata dilakukan perubahan, maka akan digeser dari halaman tersebut, sehingga tidak mengitari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha.
Tayyib, demikian masalah hal tersebut. Nah, ya, dan lihat ya bagaimana bentuk penjagaan tauhid. Nah, itu Allah takdirkan di sana ya, apa namanya, para ulama bersatu dengan para umara yang menjaga kemurnian tauhid. Jadi banyak tentara-tentara yang ditugaskan di situ. Nah, ada yang berdoa lama-lama atau ingin minta-minta kepada Nabi kuburan, maka langsung ditegur, diingatkan, didakwai. Ketika ada yang berdoa kepada kuburan. Nah, tayyib. Ya, kemudian ya mungkin ada syubhat lagi bahwa ya kuburan Nabi juga dibanguni. Nah, ini juga keliru. Karena kuburan Nabi tetap seperti itu. Nah, cuma dia dikelilingi tembok-tembok. Sengaja dibangun dikelilingi tembok-tembok agar orang tidak bebas keluar masuk ke kuburan tersebut. Nah, jadi adapun kondisinya tetap seperti itu. Tetap biasa seperti itu. Cuma ditambahkan tembok agar orang tidak bebas keluar masuk. Dan juga ditambahkan dinding tambahan supaya orang menyangka, dia menyangka sudah pas menghadap kuburan padahal tidak menghadap kuburan. Untuk ya mengecoh mereka. Nah, ini karena memang ada orang-orang yang dari dari kampung sudah berniat, momentum pergi meminta-minta di sana. Ya la ilaha illallah. Nah, bahkan tidak merasa tidak sah hajinya kalau tidak pergi ke sana. Padahal ya, ibadah umroh, ibadah haji itu tidak ada ibadah di Madinah. Ibadah umroh, ibadah haji. Dan ada ritual di Madinah. Kemudian itu adalah ziarah. Ya. Kenapa kita mengunjungi kuburan Nabi? Itu sekedar kebetulan. Kebetulan kita di Madinah, ya sekalian mengunjungi ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meniatkan sengaja dari Indonesia mau pergi ziarah kubur. Ini haram. Ya. La tusyaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh melakukan syaddur rihal, perjalanan jauh merepotkan kecuali pada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjid Aqsa. 3 masjid saja. Selainnya tidak boleh. Mau pergi Masjid Kuba, sengaja pergi sholat di sana untuk disangka ada keutamaannya dari yang lainnya, maka ini tidak boleh, haram. Pergi Istiqlal, maka semua terlarang. Nah, yang boleh cuma 3 masjid saja. Maka ini 3 masjid saja tidak dibolehkan, selainnya tidak itu diharamkan. Maka tentu lebih baik ketika dia berupa kuburan. Tentu lebih lagi diharamkan bersafar syaddur rihal kepada kuburan. Nah, jadi kalau kita ke Madinah itu tujuannya untuk pergi Masjid Nabawi. Nah, karena kebetulan kuburan Nabi di sana, maka kita juga menziarahinya. Ya, menziarahinya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini al-amru bil qada'i ala al-wasilatain. Itu perintah untuk bil qada' ala wasilataini min akbari wasaili asyirki. Itu untuk memutuskan terhadap 2 wasilah dari wasilah-wasilah yang terbesar menuju kesyirikan. Wa dara'ihi al-mufdiyati ilaihi, dan juga jalan-jalan yang mengantarkan kepada hal tersebut. Itu wahuma adalah at-taswiru, satu at-taswir, menggambar, membuat patung-patung, gambar makhluk bernyawa. Yang kedua wal bina'u ala kubur, membanguni kuburan. Ini 2 perkara besar yang sangat banyak menjadi pengantar kepada kesyirikan. Gambar patung dengan kuburan, bangunan di atas kuburan. Wa hadza amsaluhu min akbari masalihid, dan ini dan seperti ini pula dari masalah agama yang paling besar, wa himayati aqidatul muslimin, dan penjagaan terhadap akidah kaum muslimin. Wa qad kathara fi zaina hadza taswiru, sungguh telah banyak pada zaman kita ini ya gambar-gambar ini, patung-patung ini, wastimaluhu, dan penggunanya, wa nasbu aswari, dan mendirikan patung-patung gambar-gambar, bita'liqatiha, dengan ikatan-ikatannya, wal iltifati bisuwari atat. Begitu pula
wal ihtifal bisuari, begitu pula semacam kartu-kartu apa at-tazkariyah. Nah, yaitu kartu-kartu seperti kartu-kartu identitas. Nah, ini begitu pula wa kasru aidan fi hadzal zamani, demikian pula banyak di zaman sekarang dengan apa tadi wal ihtifal, itu bentuk pengingat penjagaan terhadap berupa gambar-gambar at-tazkariyah, at-tazkariyah. Nah, itu semacam pengingat-pengingat kayak patung di sana kan, Sultan Sanudin itu ya seperti itu maksudnya. Patung-patung pahlawan dan semisalnya itu dan semisalnya. Dan begitu pula banyak pada zakar al-bina alal kubur, bangun di atas kuburan, hatta sara dzalika amran ma'lufan, sehingga dianggap sebagai perkara biasa, perkara yang maklum. Wa dzalika bisawi ghurbatid din, sebab karena asingnya agama, wa khafa'is sunani, dan tersembunyinya sunnah-sunnah, wa zuhurul bid'ah, dan nampaknya bid'ah-bid'ah, wa sukutu katsirin min ulama, dan diamnya banyak dari para ulama, wastilamuhum lil amril waqi, dan mereka pasrah dengan apa yang terjadi, hatta asbahal ma'rufu munkaran, sehingga yang ma'ruf menjadi munkar, wal munkaru ma'rufan, dan yang munkar menjadi hal yang dimaklumi, fi ghalibil buldan, pada banyak negeri-negeri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka fal wajibut tanbihu, maka yang wajib adalah tanbih, memberikan perhatian, wan nasihatu lillah, dan nasihat untuk Allah SWT, wa li kitabi wa li nabiyhi wa li ayyatil muslimina wa ammatihim, dan masyarakatnya. Khususan terlebih lagi wa anna du'atat dolal, para penyeru kesesatan, wal murawwijina lil batil, dan orang yang melariskan mengajak kepada kebatilan, katsirun, mereka jumlahnya banyak. Maka fala budda min kashfi zaifihim, maka harus membongkar ya kepalsuan mereka, wa raddi dhalalihim, dan juga membantah kesesatan mereka, wa tabsirul muslimin bisyarrin, dan memberikan penerangan kepada kaum muslimin dengan tentang kejelekan mereka, hatta yuhadzirun, sampai kaum muslimin ya berjaga-jaga dari mereka ini. Ya waffaqallahu muslimina lil amali bi kitabihi wa sunnati rasulih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi tentang gambar-gambar makhluk bernyawa dan patung-patung. Nah, sekarang ya kita di zaman yang ada alat teknologi berkembang. Ya, berupa kamera. Maka apa hukumnya? Nah, ini ulama sekarang itu berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Apakah mengambil gambar dengan foto dengan video dengan kamera itu masuk, apakah termasuk dalam hadis ini atau tidak? Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, begitu pula Asy-Syalbani rahimahullah taala, dan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala, yang lainnya itu mereka berfatwa tentang masuknya alat kamera dalam masalah gambar dan patung video dan patung-patung ini. Bahkan mereka berfatwa bahwasanya itu lebih hidup lagi. Jadi foto, video lebih hidup lagi. Ya kan, lebih hidup. Kan kalau orang gambar biasanya pakai pensil, pakai apa? Cat, itu biasa. Tapi kalau pakai foto kamera, lebih hidup. Apalagi kalau video, lebih bergerak-gerak lagi. Lebih hidup. Ini fatwa dari mereka. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah taala, begitu pula Syekh Sulaiman Rahil atau yang lainnya, itu memfatwakan bahwa itu, dan Syekh Utsaimin yang sejak dulu beliau mengatakan dengan kamera itu bukan termasuk dalam larangan menggambar dan bukan termasuk dalam at-taswir menggunakan kamera. Jadi ya ilahnya apa? Karena menggunakan kamera itu seperti orang yang bercermin ada bayangan. Nah, sekarang kalau kita bercermin ada penampakan, ya ada penampakan bayangan ya, hidup dia, lebih hidup. Nah, sekarang dengan menggunakan kamera ini menangkap, menyimpan bayangan tersebut. Dia menyimpan bayangan gambar tersebut. Sekedar menyimpan. Maka boleh katakan ini bukan termasuk dari taswir.
Dia hanya sekedar menyimpan. Nah, kalau kita bercermin, ada bayangannya. Sekarang disimpan di dalam alat tersebut. Ya, apalagi kalau video siaran langsung. Nah, ini kan tidak masuk dalam tersebut. Nah, ini fatwa beliau rahimahullah taala. Nah, tayyib. Jadi sekedar apa namanya menyimpan ya dengan kamera ini itu tidak termasuk dalam bentuk at-taswir, bentuk at-taswir. Nah, wallahu alam. Dan andai kata pun itu tidak masuk, tentunya lebih selamat itu tidak bergampangan dengan hal tersebut. Ya kan lebih selamat ya, lebih selamat. Mending menjauhi sekalian. Ya, karena berbeda pendapat. Kalau tidak ada sekalian kan selamat. Tapi kalau kan ada kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Tapi kalau ditolak sekalian berarti ya lebih selamat. Ya, tidak termasuk dalam ancaman. Nah, dan bagi yang mengatakan itu bukan, ya, tentunya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Nah, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Yang kemudian masalah yang dipermasalahkan adalah ketika gambar tersebut itu tercetak. Nah, tercetak. Jadi di print, dicetak, nah itu baru bentuk at-taswir. Adapun kalau sekedar disimpan dalam HP, itu belum. Nah, tapi kalau dicetak, dipasang, maka ini masuk dalam at-taswir. Ketika di print, nah berarti itu kan at-taswir. Nah, maka ya, dia masuk dalam larangan. Baik. Ya, adapun masalah hal yang sifatnya darurat, KTP, kartu identitas, ya paspor, KTP, SIM dan seterusnya, itu masuk dalam perkara darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Kaidahnya ya, perkara darurat itu membolehkan yang diharamkan. Jadi tidak ada masalah dengan foto identitas, itu tidak ada masalah. Begitu pula bukti-bukti, untuk dokumentasi bukti-bukti. Itu juga tidak ada masalah untuk dicetak. Nah, untuk bukti-bukti. Atau juga untuk masalah pelajaran-pelajaran. Ya, meskipun asalnya dihindari ya. Ketika mau mencetak buku-buku, asalnya ya tidak bergambar makhluk bernyawa. Ya, kalau Anda periksa kitab Durusul Lugha itu ada gambar-gambar tapi terpotong dan samar mukanya. Ya, itu karena beliau menguatkan pendapat tersebut, itu termasuk hal yang terlarang. Nah, jadi sifatnya ketika dicetak kartu identitas itu sifatnya darurat, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Tayyib. Begitu pula bagi yang berpendapat bahwa itu masuk dengan menggunakan kamera video itu, maka mereka membolehkan dalam hal video dakwah. Nah, seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau awal kali itu keras sekali dalam masalah mengambil video beliau. Itu bahkan beliau sampai bahwa dalam suatu fatwa beliau sebutkan ya, dalam suatu jawaban beliau tidak ridho dengan hal tersebut ketika dia mengambil video beliau. Tapi terakhir dari video beliau jelaskan bahwa kebutuhan di zaman sekarang darurat sangat dibutuhkan video-video dakwah. Karena ya kita di zaman seperti itu, kapan tidak dengan video dakwah, maka kebatilan akan memenuhi dunia maya. Nah, maka untuk menepis hal tersebut, maka sebagian para ulama yang tadinya tidak membolehkan seperti Syekh bin Baz, beliau membolehkan. Begitu Syekh Fauzan hafizahullah taala. Makanya banyak dari video-video beliau beredar. Ya, kenapa? Karena untuk membendung dari kebatilan-kebatilan. Para penyuka kebatilan itu beredar di media sosial untuk membendung hal tersebut, untuk dakwah ilallah, maka mereka ya divideokan dari ceramah-ceramah mereka. Nah, jadi demikian masalah hal tersebut ya. Jadi ya video dakwah itu insya Allah tidak ada masalah. Cuma sisi lain itu masalah fitnah lawan jenis. Nah, ini beda lagi masalahnya ya. Ya, fitnah lawan jenis. Nah, itu kita lain pembahasannya di situ. Ala kulli hal ya, seorang ya bertakwa Allah Subhanahu wa taala ini dan jangan membuka pintu-pintu fitnah. Nah, jadi banyak sekarang yang kemungkaran itu gara-gara video, foto video yang beredar semakin luas. Dan para akhwat ya juga jangan bergampangan. Ya mentang-mentang alasan belajar agama tapi dengan seenaknya menikmati ya foto, gambar dari ya video dari ustaz-ustaz yang ceramah. Nah, ini musibah. Dan suami itu harus punya ada ghairah, ada kecemburuan
Ya jangan dia biarkan istrinya dengan seenaknya menonton laki-laki. Nah, jangan dibiarkan. Nah, jadi kalau memang butuh misalnya dengan sekejap lalu apa di dibalikkan HP-nya sehingga yang terdengar cuma suaranya saja. Suara saya. Jangan dipelototin wajah ustadznya. Wih, masya Allah. Ternyata Ustadz Fulan begini-begini. Wih, bagaimana kalau saya jadi istrinya? Ya Wallahul musta'an. Ya fitnah. Apalagi kalau masih jomblo. Nah, ini musibah ya. Nah, jadi ya itu sisi lain, sisi lain. Dan memang ini tadi dianggap biasa, padahal mudaratnya banyak. Nah, cuma karena kita hidup di zaman yang memang teknologi berjalan, ya mau tidak mau harus demikian. Membendung kebatilan ya harus juga dengan dengan cara menyebarkan juga video-video dakwah ilallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa jelas ya masalah gambar ini. Jadi